Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 53. Syafiq datang seorang diri. Ia akan memastikan lebih dulu apa yang terjadi, tidak ingin membuat yang lainnya cemas. Karena rumah Matiin terkunci, Alika dan anak-anaknya menunggu di hotel terdekat. Waktu terasa begitu lamban bagi mereka. Mereka tidak ada hentinya berdoa untuk keselamatan Hana dan bayinya. Syafiq seperti merasakan dejavu. Dulu saat Alika melahirkan Akil, ia juga ada dalam suasana yang sangat menegangkan seperti ini. Seorang perawat keluar dari ruang operasi dan membawa bayi yang baru dilahirkan Hana. Itu menuju ruangan khusus untuk bayi. Perawat juga mengatakan jika bayi belum bisa dilihat dari dekat, bahkan digendong karena kondisinya tidak memungkinkan. Mereka masih menunggu begitu lama sampai seorang dokter keluar. Suami pasien, saya dok. Dokter Rumana terlihat menarik napas panjang. Pengobatan, tampon, pengikatan rahim, dan pengikatan pembuluh darah untuk mencegah pendarahan sudah dilakukan. Tapi pendarahan masih tidak bisa diatasi. Namun ada pilihan terakhir, yaitu pengangkatan rahim. Terkait penyebab rahim diangkat, menurut Dr. Dinda Derdemeisha, SPOG. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang rahimnya harus diangkat saat melahirkan, yaitu pada persalinan dengan pendarahan hebat, atau dalam dunia medis sebutannya adalah hemorrhagic postpartum atau HPP. Tubuh Matiin membeku. Pengangkatan rahim, iya, ini pilihan terakhir untuk keselamatan istri Anda. Tapi dengan melakukan ini, istri Anda tidak akan bisa hamil lagi. Mendengar itu, Matiin mengepalkan tangannya. Ia merasa hatinya sangat sakit mendengar itu. Ia menatap orang tua dan juga mertuanya. Semua keputusan ada di tangan Matiin. Bismillah. Lakukan dok. Selamatkan istri saya. Saat ini menyelamatkan Hana yang paling penting. Syafiq pun akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi Matiin. Entah sudah berapa kantong darah yang habis karena pendarahan yang dialami Hana begitu hebatnya. Operasi berjalan dengan lancar. Hana sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Tapi hanya diperbolehkan 2 orang saja yang masuk. Sedangkan Matiin berada di ruangan dokter untuk mendengarkan penjelasan dari dokter Rumana. Apa istri Anda sebelumnya pernah meminum sesuatu seperti jamu atau herbal, Pak? Matiin berpikir lalu mengangguk. Iya, ada obat herbal. Tolong bawa sampelnya jika masih ada atau bungkusnya. Akan saya cocokkan dengan hasil lab istri Anda. Karena saya curiga istri Anda mengalami pendarahan karena konsumsi sesuatu. Anda punya data hasil USG atau data kesehatan lainnya? Ada dok. Sekarang saya belum bisa menyimpulkan soal penyebab pastinya. Tolong jaga dulu perasaan istri Anda karena kondisinya masih belum stabil. Anda bisa memberitahu berita ini setelah kondisinya membaik. Banyak pertanyaan yang berkecamuk di benak Matiin. Selama ini, setiap memeriksa kandungan, kondisi Hana dan juga bayinya baik-baik saja. Dokter yang biasa didatangi oleh Hana dan Matiin juga adalah dokter di rumah sakit besar. Namun bukan di rumah sakit ini. Mengenai kondisi anak Anda, bisa langsung menemui dokter anak yang menanganinya. Matiin mengangguk. Ia kembali ke ruangan istrinya, membiarkan Hana untuk istirahat.
Hanya Matiin yang menemani, sedangkan yang lain sedang melihat buah cinta Hana dan Matiin. Mereka akan bergantian menjaga Hana setelah nanti dokter memperbolehkan semua orang untuk masuk. Mereka menggenggam tangan sang istri. Matiin menggenggam tangan sang istri, mencium punggung tangan wanita itu. Wajah Hana terlihat begitu pucat. Hati Matiin seperti teriris melihat itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa terpukulnya Hana saat tahu jika rahimnya diangkat dan ia tidak bisa memiliki anak lagi. "Maafkan Mas sayang, Mas gagal menjaga kamu," bisik Matiin. Seolah mendengar apa yang dikatakan suaminya, air mata Hana merembes dan menetes membasahi bantal. Matiin yang menyadari itu langsung menghapus lembut bekas air mata Hana. "Kamu pasti kecewa karena Mas gagal melindungi kamu." Matiin yang bukan mengalami saja merasa sangat sakit, apalagi Hana. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Hana. Bagaimana jika keadaan hatinya saat tahu ia tidak bisa hamil lagi. Padahal wanita merasa sempurna saat ia bisa memiliki anak dari rahimnya sendiri. Sekarang Hana dan Matiin memiliki satu orang anak dan tidak ada lagi harapan memiliki anak lagi. Sebagai seorang suami, Matiin juga merasa dirinya seperti tidak berguna, apalagi ia tidak ada di samping Hana saat wanita itu membutuhkannya. "Mi, ayo kita kesana aja." Safa dari tadi begitu gelisah. Ia seolah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kembarnya itu. "Kesana kemana? Kita nggak tahu mereka di mana. Coba telepon Abi lagi." Alika pun sama, tidak tenang. Apalagi tadi Syafiq pergi begitu saja tanpa menjelaskan dengan detail soal apa yang terjadi. Syafiq hanya mengatakan jika Alika dan Syafa tidak usah cemas. Jika saja bukan karena Syafiq yang meminta untuk tetap tinggal, mungkin Alika juga sudah pergi mencari Hana. Setelah kesekian kalinya ditelepon, baru kali ini Syafiq mengangkat. "Tunggu Abi di sana, sekarang Abi jemput." "Iya, cepetan Bi." Dari rumah sakit, Syafiq baru berangkat. Hana juga belum siuman karena efek dari obat bius yang disuntikan saat wanita itu melakukan prosedur operasi. Dua wanita itu menunggu kedatangan Syafiq, sedangkan Akil sibuk dengan mainannya sendiri. Alika sesekali berdiri menumpang tubuh Sevim. Memopong tubuh Sevim. Anak itu jadi rewel karena tahu ibunya saat ini dalam kondisi merasa tidak tenang. Bukankah bayi itu adalah makhluk yang paling peka? Ya, ia bahkan bisa merasakan mana yang benar-benar menyayangi, mana yang tidak. Tidak lama Syafiq datang. Selama perjalanan, Syafiq sama sekali tidak bicara apapun karena ia belum tahu persis seperti apa kondisi Hana, karena hanya Matiin yang tadi masuk ke ruangan dokter. "Umi, perut aku sakit, Mi." Hati Alika seperti diremas kuat saat baru masuk ke dalam ruangan. Dan langsung disambut oleh suara lirih wanita itu. Tangisan dalam tidurnya begitu menyayat hati orang yang mendengar. Alika langsung mendekat. Matiin yang mengerti langsung berdiri, membiarkan ibu mertuanya untuk berada di dekat Hana, karena memang dari tadi Hana terus saja memanggil sang ibu sambil mengatakan jika dirinya kesakitan. "Kak Hana sayang, bangun nak. Umi di sini." Suara Alika bergetar. Air matanya sudah mengenang. Tanpa dijelaskan sekalipun, Alika sudah bisa menduga jika ada yang tidak baik-baik saja. "Han, bangun. Lo jangan pura-pura tidur gitu deh. Gak lucu tahu. Ini lihat, Sevim di sini. Bukannya lo mau lihat Sevim? Anak lo juga udah lahir. Nanti anak lo ngambek. Tahu kalau didiami ibunya."
Safa berucap sambil menahan sesak di dadanya. Baru saja melihat kondisi Hana, mereka sudah sedih. Apa kabarnya nanti saat mereka mendengarkan secara detail kondisi Hana? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ya Tuhan, semoga Hana gak apa-apa ya. Semoga hati Hana gak hancur nantinya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.